Sleman katanya marah-marah ke saya gara-gara saya nggak, ini bukan karena itu, karena saya ditipu sama itu, ditipu sama siapa namanya itu pada waktu itu. Jadi saya nggak dikasih usaha senilai itu, hanya uang cuma 20 kalau nggak salah. Akhirnya saya mundur dari Sleman. Bukan saya yang memutuskan untuk keluar dari Persik Kediri, emang saya dipaksa untuk keluar, dipaksa untuk waktu keluar, dipaksa keluar dari situ. Tapi saya tahu bahwa doktrinnya saya yang keluar dari situ. Sebenarnya ini ada emosionalnya juga sebenarnya. Di waktu itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak dibayar pun nggak masalah. Tapi doktrin yang saya pengen keluar itu jangan sampai ada sebenarnya. Mungkin baru kali ini saya ungkap di channel YouTube saya bahwa saya pengen bertahan di Persik. Tapi saya disuruh keluar dari Persik. Gitu. Nah, itulah yang membuat saya bimbang, membuat pilihan yang harus tepat karena termasuk karir saya. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari Persik Kediri. Bukan karena kemauan saya, memang karena saya emang disuruh keluar. Itu. Akhirnya kalau nggak salah itu di Sriwijaya, itu setengah musim lanjutannya itu saya di Sriwijaya. Ketika di Sriwijaya setengah musim itu baru saya ke Persib Bandung itu. Tapi selama saya di Persik itu emang apa namanya, istilahnya saya nyaman sebenarnya. Saya nyaman dan mungkin kalau kehidupan itu kosnya itu nggak terlalu mahal. Terus kita makan pecel aja bisa 5.000 sudah sama tehnya gitu kan. Kalau di Kediri kan seperti itu, makan nasi goreng mungkin ini. Jadi kosnya itu nggak terlalu mahal kalau di sana. Makanya kita nyaman di daerah saya sendiri. Walaupun saya baru istilahnya, saya lahir aja di Kediri, cuma saya dewasa baru di Kediri waktu itu ketika membela Persik itu. Tapi ada sesuatu hal yang memaksa saya untuk keluar. Akhirnya saya putuskan saya keluar dari Persik. Tapi saya nggak ada untuk istilahnya menuntut Persik juga enggak. Setelah itu setengah musim di Sriwijaya yang menampung saya setelah dari Persik itu, akhirnya juga di Sriwijaya itu saya dapat piala Kopaji Samsu dulu. Jadi juara Kopaji Samsu waktu itu. Ya, juara Kopaji Samsu. Setelah itu saya pindah ke Bandung. Nah, di Bandung selama 1 tahun, hanya 1 tahun. Yang saya heran ketika saya main di Bandung, saya kurang istilahnya kalau orang bilang kurang moncer lah, kurang ini. Tapi ketika saya dipanggil tim nasional, karena ada event tim nasional, saya selalu dipanggil. Itu yang saya heran. Itu. Jadi saya 1 tahun main di Bandung itu untuk pemain inti itu bisa dihitung lah, bisa dihitung. Di Bandung selama 1 tahun itu main inti saya bisa dihitung. Cuma ketika tim nasional ada event, saya selalu dipanggil. Saya saya sebenarnya istilahnya pernah berkata pada diri saya sendiri, apa nih kesalahan saya sebenarnya? Kok di tim saya jarang main, tapi ketika di tim nasional, event tim nasional saya selalu dipanggil. Itu yang ini. Nah, itu yang membuat saya heran itu. Jadi dulu kebetulan manajernya juga Pak Umu, itu kan Pak Umu. Nah,
Itu kalau apa namanya istilahnya dalam sepak bola ada permasalahan itu sudah wajar menurut saya, sudah biasa gitu loh. Tapi kita harus tetap profesional, gitu kan, seperti itu. Makanya saya ada sedikit clash dengan Pak Umuh juga, saya pernah gara-gara masalah apa namanya gaji juga pernah clash. Saya juga bilang nggak masalah, masalahnya itu apa namanya nanti biar yang di atas yang menunjukkan, karena saya bilang Bapak haji, saya juga haji, Bapak tahu aturannya, saya juga tahu aturannya. Bilang, di agama itu ya, di agama seperti itu. Aturan agama Bapak tahu, saya juga tak tahu. Itu pernah saya crash dengan Pak Umuh masalah itu. Tapi menurut saya juga beliau juga orang baik, apa namanya sangat luar biasa juga beliau untuk kemajuan Persib sendiri. Dia juga loyal, beliau juga loyal. Yang saya suka di Persib adalah fanatik supporternya. Fanatik supporternya itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Jadi kalau di Liga Indonesia itu yang supporternya yang besar itu ya ada Persib, termasuk ada Persija, ada juga Persebaya, ada juga Arema, itu supporternya termasuk luar biasa lah. Gitu. Karena yang setahu saya yang lain-lain stadionnya nggak begitu besar, kecil-kecil. Kalau yang besar itu ya antara 4 itu agak besar memang. PSM juga fanatik, tapi stadionnya kecil. Gitu. Ada juga Medan juga ini, itu juga sangat fanatik juga, tapi stadionnya kecil. Gitu. Tapi kalau Persib itu kan stadionnya sudah besar, itu kadang kalau kita main full di situ. Ya. Nah, di Persib saya hanya bertahan 1 tahun, kemudian saya ada tawaran lagi balik ke Sriwijaya. Pada waktu itu yang ngasih tawaran, yang nelpon saya langsung adalah Coach Ivan Kolev, karena menurut saya Coach Ivan Kolev beliau adalah istilahnya berjasa juga sama saya di tim nasional, karena saya selalu diajarin yang kecil, termasuk masalah apa namanya latihan-latihan yang kecil itu diajarin sama beliau. Nah, termasuk mengajarin saya bahwa bagaimana pemain sepak bola harus punya disiplin yang tinggi. Nah, disiplin yang tinggi yang melebihi orang-orang yang bukan pemain sepak bola. Itu yang ini. Saya pernah didenda beliau sampai 1 juta karena saya kurang disiplin, tapi itu membuat saya belajar supaya bisa menghargai profesi saya, terus bisa profesional di dalam profesi saya. Itu sangat luar biasa menurut saya. Akhirnya saya memutuskan untuk balik ke Sriwijaya, walaupun tidak juara itu, tapi menurut saya pengalaman lah sangat luar biasa di Sriwijaya. Itu. Ketika setelah dari Sriwijaya itu saya pindah ke Deltras Sidoarjo musim itu. Nah, musim itulah musim yang menurut saya yang kurang mengenakkan gitu loh. Di Deltras itu saya baru pertama kali main, baru 1 kali main sama Persija, dan kedua sama PSPS, main di Kuansing di PSPS. Itu saya kena musibah
saya terkilir lutut saya, itu terkilir, itu bengkak banget, bengkak besar. Terus akhirnya saya diajak sama pelatihnya itu, Zok, itu kebetulan pelatihnya itu orang Jerman tapi istrinya orang Melayu, tinggalnya di Singapura. Nah, itu saya diajak ke Singapura, dia sekalian pulang, dia diajak saya berobat di sana. Nah, itulah awal keredupan karir saya di dalam sepak bola. Nah, itu. Jadi selama 1 musim di Deltras itu hanya beberapa kali saya main. Karena saya cedera itu, akhirnya mereduplah karir saya di Liga Indonesia itu. Setelah saya sembuh, itu kalau nggak salah Deltras tinggal beberapa pertandingan lagi untuk menyelesaikan kompetisi. Nah, waktu itu memang kita sebenarnya banyak bintang, tapi kita kalau nggak salah degradasi kalau nggak salah, itu. Nah, setelah saya sakit itu, akhirnya untuk melanjutkan karir di Liga 1 saya sudah nggak, kurang maksimal karena cedera tadi. Walaupun sudah kita terapi di Jakarta selama 3 bulan, saya operasi ini, itu akhirnya masih kurang mendukung. Akhirnya selama di Liga 1 terakhir saya di Deltras Sidoarjo, insya Allah itu. Nah, setelah itu saya ditawarin Liga 2, seperti saya main di Persikabo. Sebenarnya masih bisa itu, tapi memang faktor kaki itu sudah tidak 100%. Di Persikabo pernah, habis itu di Cilacap, sebelum selesai sudah di ban, itu kompetisi tidak jadi itu di Cilacap. Terus saya main di LPI, di Persenga, itu saya pernah. Terus saya juga pernah main di mana, Sleman, nah, yang kalau nggak salah Liga 2 itu di Sleman itu pernah. Nah, tapi sama di Sleman pun sebenarnya ada suatu hal yang tidak mengenakan gitu. Nah, sebelum kompetisi bergulir, saya sudah keluar dari Sleman, bukan karena bukan karena saya yang tidak mau untuk main di Sleman, bukan itu, karena faktor perjanjiannya yang tidak sama, itu yang tidak sama pada waktu itu. Saya dikasih usaha di Ambarukmo senilai 500 juta, terus digaji cuma 20 juta pada waktu itu di Sleman. Sama kebetulan saya dibawa sama namanya Abi atau siapa itu. Nah, itu hampir semua yang nggak bertahan saya, karena faktor perjanjian itu yang yang tidak terrealisasikan. Jadi ketika saya di sana, saya udah nggak enak latihan karena sudah mau kompetisi, tapi apa yang dijanjikan itu tidak terrealisasi, tidak dikasih ke saya. Itu pada waktu itu.
Jadi bukan karena, kalau dilihat Sleman katanya marah-marah ke saya gara-gara saya nggak, ini bukan karena itu, karena saya ditipu sama itu pada waktu itu, ditipu sama siapa namanya itu pada waktu itu. Jadi saya nggak dikasih usaha senilai itu, hanya uang cuma 20 kalau nggak salah. Pada akhirnya saya mundur dari Sleman. Saya mundur dari Sleman, terus saya main di Nganjuk kalau nggak salah. Itulah. Terakhir saya main di Kalteng Putra. Kalteng Putra itu kebetulan saya ditawarin oleh coach Kasar tadi untuk main di situ, main di Kalteng. Sebenarnya perjanjiannya saya main sebenarnya, dan gajinya gaji main. Tapi ketika itu saya ditaruh di asisten pelatih. Itu sebenarnya saya masih pengen main sebenarnya, cuma karena sesuatu hal akhirnya saya terima itulah. Mungkin karena faktor tim, akhirnya saya terima untuk asisten pelatih. Akhirnya sampai saya pensiun di Kalteng Putra. Menurut saya pensiun saya ada sedikit kurang baik, karena saya nggak di atas. Pada waktu di atas saya pensiun. Ketika waktu di bawah saya udah nggak, mungkin karena cedera itu baru saya pensiun. Tapi inilah pencapaian prestasi saya yang menurut saya saya bangga dengan apa yang saya cita-cita. Saya capai. Saya bangga sekali dengan apa yang saya capai. Terus mau puas dan tidak puas, tetap saya puas dengan apa yang saya capai. Karena tujuan saya untuk menjadi pemain profesional bisa terwujudkan. Itu yang pertama itu. Dan saya bisa ngasih segala sesuatu di keluarga saya, dan bapak ibu saya, adik-adik saya, semuanya itu karena jeripayah di sepak bola, karena sesuatu hal di persepak bola. Itu yang membuat saya bangga. Sedikit bercerita tentang di tim nasional. Tujuan saya emang sebagai pemain sepak bola adalah tim nasional itu adalah yang paling tinggi, paling tertinggi di karir sepak bola masing-masing pemain. Pertama kali saya dipanggil tim nasional ketika saya masih baru setengah musim, awal setengah musim di Persija. Saya sudah dipanggil Piala Dunia. Kemudian saya dipanggil, saya pernah panggil AFF tahun 2002 itu yang di Jakarta. Kemudian tim nasional dapat medali, dapat perak karena tidak juara, karena kalah penalti itu di AFF. Tapi pada waktu itu semuanya tim sudah pernah kita kalahkan di Asia Tenggara, memang kecuali Thailand. Ketika kita ketemu Thailand itu paling banter kita draw pada zaman saya itu dan waktu saya. Tapi semuanya sudah pernah kita kalahkan. Vietnam pun sudah pernah kita kalahkan. Di kandangnya sendiri pada waktu itu kita kalahkan. Pada ada turnamen BFA Cup apa itu waktu itu. Kita diundang, kita menang 1-0 sama sama Vietnam di Hanoi itu kalau nggak salah. Itu di situ. Malaysia juga sudah pernah kita kalahkan. Kamboja apalagi buat lumbung gol ketika kita di tim nasional. Terus Filipina juga begitu. Yang kuat hanyalah Thailand pada waktu itu. Thailand kalau kita nggak kalah 1-0, kadang kita draw, kita kalah adu penalti, dan itu waktu itu. Jadi selama berkarir saya
di tim nasional adalah dari tahun 2000 sampai 2010. 2011 awal kalau nggak salah, 11 awal itu saya pernah dipanggil tim nasional, tapi saya menolak karena kesehatan kaki saya itu. Saya sempat operasi ankle itu karena kena serpian kaca itu operasi. Akhirnya saya menolak panggilan. Langsung yang nelpon adalah asisten pelatih Wospikal kalau nggak salah. Jadi waktu itu pada waktu itu pertamanya naturalisasi, banyak naturalisasi itu yang datang dari Belanda, banyak banget itu pertama kalinya naturalisasi. Nah itu yang membuat saya kurang semangat juga. Sebenarnya harapan saya kalau di sepak bola cuma satu sebenarnya yang belum saya sampai, yaitu bagaimana tim nasional bisa juara, bisa di tim nasional, tim senior Indonesia bisa juara. Itu yang belum pernah tersampai gitu. Tapi kalau untuk tim saya sudah bisa juara Liga Indonesia, sudah juara Copa, mungkin hanya tim nasional yang belum saya sampai. Tapi selama 10 tahun di tim nasional lika-liku banyak sekali sebenarnya. Jadi ketika enak dan tidak enak itu sudah biasa gitu. Dalam tim nasional kita sudah lakuin semua gitu. Tapi itu karir yang sangat luar biasa buat saya, karena itu tujuan tertinggi dalam karir saya sebagai pemain sepak bola bisa membela tim nasional gitu. Mungkin itu harapan saya, adik-adik bisa tetap semangat, disiplin tinggi, kerja keras, jangan lupa untuk mewujudkan cita-citanya menjadi pemain profesional. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita mau bekerja keras dan berdoa, kita akan mencapai hasil yang kita cita-citakan. Tetap semangat, tetap berdoa, kerja keras, itu yang harus ditanamkan di jiwanya, disiplin tinggi, itu supaya hasil itu. Jadi ada namanya istilah kerja keras tidak mengkhianati hasil. Itu yang benar, kerja keras tidak mengkhianati hasil. Mungkin itu. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata, mungkin tersinggung, saya juga mohon maaf. Mungkin sedikit cerita karir saya, mudah-mudahan bisa termotivasi. Dan jangan lupa komen dan subscribe di Budi Sudarsono Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.